Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Assalam TV ID yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji salah satu istri Rasulullah yang bernama Juwairiyah Al-Haris. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, Juwairiyah adalah seorang wanita yang cantik dan mempesona. Tidak seorang pun yang melihatnya pasti jatuh cinta padanya. Juwairiyah binti Al-Haris ini adalah seorang bangsawan dari Bani Mustalik. Nama dan nasabnya adalah Juwairiyah bin Al-Haris bin Abu Diror bin Habib bin A'idh bin Malik bin Jazimah. Inilah yang disebut Mustahlik. Ia berasal dari kabilah Khuza'ah. Nabi menikahinya usai perang Murosya, yaitu peperangan kaum muslimin dengan Bani Mustalik yang terjadi pada tahun kelima. Ada pula yang mengatakan tahun ke-6. Sebelum menikah dengan Rasulullah, ia merupakan istri dari Musoffi bin Sofwan al-Mustahlik. Ibnu Ishaq mengatakan, Juwairiyah bin Al-Haris dulu namanya adalah Barroh bin Al-Haris bin Abi Diror bin Habib bin A'idh bin Malik bin Jazimah dari kabilah Khuza'ah. Ia merupakan istri dari anak pamannya, Musyafi bin Sofwan bin Zi'al Syafir. Dari Zainab binti Salamah dari Juwairiyah bin Al-Haris, ia menceritakan bahwa namanya dahulu adalah Barroh. Kemudian Nabi mengganti namanya menjadi Juwairiyah. Alasannya karena beliau tidak suka setelah berjumpa dengannya dikatakan beliau keluar dari Barroh atau kebaikan. Riwayat ini tentunya sesuai dengan syarat Muslim, walaupun ia tidak meriwayatkannya. Juwairiyah adalah tokoh di tengah kaumnya. Ayahnya adalah kepala kabilah Bani Mustalik. Sampai kabar kepada Rasulullah bahwa Bani Mustalik telah sepakat untuk menyerau beliau dan dipimpin oleh Haris bin Abi Diror. Kabar tersebut segera direspon oleh Rasulullah. Beliau menyiapkan pasukan dan keluar untuk menghadapi mereka. Kedua pasukan bertemu di sebuah mata air yang disebut Al-Muraisi. Bani Mustahlik berhasil dikalahkan dan Al-Haris bin Abi Diror tewas dalam perang tersebut. Imbasnya, kaum wanita dan anak-anak Bani Mustahlik menjadi tawanan. Mereka diserahkan kepada sahabat. Di antara tawanan tokoh wanita tersebut terdapat Juwairiyah binti Al-Haris, tokoh wanita Bani Mustahlik. Abdullah bin Umar mengatakan, Muhammad bin Yazid mengabarkan kepadaku dari neneknya. Neneknya adalah budak dari Juwairiyah binti Al-Haris, bahwa Juwairiyah berkata, Rasulullah menikahiku saat aku berusia 20 tahun. Usai perang Bani Mustahlik, Juwairiyah bin Al-Haris menjadi tawanan perang. Suaminya terbunuh dalam perang ini. Ia berada di tangan sahabat Thabit bin Qais bin Asyams. Menjadi tawanan tidak membuat Juwairiyah nyaman. Ia pun ingin menebus dirinya agar bebas, karena ia adalah seorang tokoh dari kaumnya. Namun, ia tak memiliki apapun yang bisa digunakan untuk menembus dirinya. Lalu beliau pergi menuju Rasulullah, berharap agar beliau mau membantu. Ternyata Rasulullah memberikan tawaran yang jauh lebih baik dan lebih utama dari apa yang diinginkannya. Nabi melamarnya dan menanggung pembebasannya. Juwairiyah menerima tawaran tersebut dan sekaligus memeluk Islam. Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan saat Rasulullah menawan orang-orang Bani Mustalik,
Juwairiyah binti Al-Haris berada pada tangan sahabat Thabit bin Qais bin Asyams atau pada anak pamannya. Juwairiyah berkeinginan membebaskan dirinya. Ia adalah seorang wanita yang cantik dan mempesona. Hampir tak ada seorang pun yang melihatnya kecuali jatuh hati padanya. Ia datang menemui Rasulullah dan bermaksud meminta tolong kepada beliau untuk membebaskan dirinya. Demi Allah, tatkala aku melihat ia berdiri di depan pintu rumahku, aku tidak menyukai hal itu, karena aku tahu Rasulullah akan melihat apa yang aku lihat. Juwairiyah berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki masalah yang telah Anda ketahui. Aku ingin membebaskan diriku, dan aku datang kepadamu agar kau menolongku." Rasulullah menanggapi, "Kau ingin yang lebih baik dari itu?" "Apa itu ya Rasulullah?" tanya Juwairiyah. Rasulullah berkata, "Aku menikahimu dan kutunaikan pembebasanmu." Juwairiyah menjawab, "Tentu mau ya Rasulullah, aku telah melakukannya." Aisyah melanjutkan, "Kabar ini pun tersebar di tengah kaum muslimin. Mereka berkata, tawanan kita adalah ipar-ipar Rasulullah. Mereka pun membebaskan semua tawanan Bani Mustalik. Tawanan yang dibebaskan karena pernikahanku Juwairiyah ini berjumlah 100 orang Bani Mustalik. Aku tidak mengetahui wanita yang paling besar berkahnya terhadap kaumnya dibanding Juwairiyah." Kisah Juwairiyah ini sangat menarik. Kita semakin sadar bahwa manusia itu dalam genggaman Allah dan hidayah itu benar-benar milik Allah. Juwairiyah sebelumnya adalah wanita kafir yang menjadi tawanan. Kedudukannya yang hina di dunia dan akhirat. Kemudian ia memeluk Islam dan menikahi manusia terbaik yang pernah ada. Statusnya berubah menjadi wanita yang paling mulia di dunia dan kedudukannya yang tinggi di akhirat. Dalam sekejap saja keadaan tersebut berubah. Berbalik dari keadaan paling hina menjadi amat sangat mulia. Menjadi ibu dari semua orang-orang yang beriman. Kemudian keberkahan dirinya dan pernikahannya juga dirasakan oleh sejumlah besar kaumnya. Mereka semua terbebas setelah sebelumnya menjadi tawanan. Pernikahan Ummul Mukmin Juwairiyah dengan Nabi Muhammad juga membantah perkataan orang-orang yang berlebihan yang mengatakan bahwa Nabi hanya menikahi janda-janda tua saja. Rasulullah adalah sosok suami yang pandai menanamkan pengaruh kepada manusia dan tentu saja terhadap istrinya. Setelah memeluk Islam, Juwairiyah menjadi seorang wanita yang rajin beribadah. Ia banyak mengerjakan puasa sunnah. Saat berpuasa sunnah di hari Jumat saja, Nabi perintahkan dia untuk membatalkannya. Di antaranya, kebiasaannya adalah berzikir mulai dari usai sholat subuh hingga terbit matahari. Dan Juwairiyah wafat pada tahun 50 Hijriah, saat itu usianya 65 tahun. Dan imam sholat jenazah adalah Marwan bin Al-Hakam yang saat itu menjabat sebagai gubernur Madinah. Sahabat As-Salam TV ID yang berbahagia, demikianlah kisah perjalanan dari salah satu istri Rasulullah yang bernama Juwairiyah binti Al-Haris. Dalam kisahnya kita bisa ambil kesimpulan yang pertama bahwa Juwairiyah Al-Haris ini adalah salah seorang istri Rasulullah yang senang berpuasa dan berzikir. Tentunya bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang kedua, bahwa beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Dan terakhir, kesimpulan yang terakhir, bahwa Juwairiyah Al-Haris ini adalah membawa banyak keberkahan bagi kaumnya pada saat itu. Nah, mungkin untuk kesimpulannya cukup sekian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.